Ya kalau sehabis Ramadan tuh biasanya kan kita tidak mampu untuk memanage bagaimana kita mengkonsumsi yang harus kita lakukan. Ya mari kita song-song bulan suci Ramadan ini dalam perjalanan waktunya itu ya memang betul-betul diisi dengan rangkaian ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi di Ramadan Podcast. Ngobrol asik Ramadan, ya rapat lah. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Baik teman-teman yang ada di jalan, di rumah. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Amin amin. amin ya robbal alamin. Kali ini aku sangat excited sekali. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Kiai Haji Dr. Masudi Esfil MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bapak, Erin. Bapak apa kabar nih? Ya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Teman-teman, menurut informasi yang saya dapat nih, selain beliau ini dosen IAIN Kudus, beliau merupakan pendakwah di tengah masyarakat. Benar ya Bapak? Ya sedikit banyaknya begitu ya. Kalau Alhamdulillah. diakui takut nggak enak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mungkin mengenai suka dukanya atau perjalanannya gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Erin dan juga para pemirsa uh, rapot ya Ramadan Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah tentu sebagai bagian dari kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan, kita tentu uh, sukacita kita untuk tahun ini karena ya alhamdulillah ini sudah masuk di ya beberapa waktu kita berjalan dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga ya Mbak Erin ya. Alhamdulillah. Ya buka puasanya enak. Iya. Dan juga kemudian sahurnya juga nyaman kan? Alhamdulillah. Agak-agak kecut sedikit gitu kan. Apalagi semalaman lagi persiapan untuk taping rapot gitu kan Iya. yang sahurnya agak kemudian kelewatan kadang ya. Ya tentu hidup di masyarakat itu karena memang bagaimanapun keberadaan kita, masyarakat itu perlu untuk diberikan pencerahan, ya, diberikan pencerahan dan kemudian juga arahan. Apa yang kemudian yang menjadi bagian dari ya mungkin bisa disebutkan dengan romantika menjadi seorang apa namanya ya dai lah, monggo kalau kemudian mau disebutkan gitu kan ya. Masyarakat kita tentu kompleks, ya masyarakat kita itu tidak ada pada satu keadaan yang sifatnya itu homogen, tapi mereka itu adalah masyarakat yang heterogen, beraneka macam. Ya karena perkembangan waktu yang berjalan saat ini, bagaimana hadir di masyarakat itu ya harus dengan keadaan-keadaan yang bisa menjawab terhadap kebutuhan masyarakat dan psikologi masyarakat, Mbak Erin. Ya masyarakat kita sekarang itu kan ya kalau kita mau mempersepsikan masyarakat yang sudah ya semakin kekinian, anak-anak mudanya sudah milenial, tapi ternyata memang milenialitas itu saat ini menjadi sesuatu yang semakin simpel dengan hidup, sederhana. Jadi kalau pamannya mau berdakwah ya jangan terlalu ndaki. Lek ndaki ya jamaahnya ku ndak guyu. Lek wis ndak guyu yo kita sebagai dai kadang kok serius gitu kan ya. Ya karena kenapa memang ya masyarakat kita saat ini sudah semakin kompleks menghadapi hidup. Ya, hidup sudah semakin cepatnya. Bisa kita bayangkan umpamanya saat ini kita membincang tentang strategi untuk mengajak umat kepada intensitas untuk beribadah umpamanya. Ini kan sekarang sudah harus dengan pola-pola yang
menghibur, penuh dengan tawang. Ya. Ini tantangan bagi para dai. Nggak bisa dai itu terus-terusan kok. Yang disebutkan ayat terus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terus kemudian khutbahnya, ayyuhal hadirun rahimakumullah, i'lamu. Tidur jemaahnya semuanya itu. Selesai loh, di sini lagi berapi-api berceramah, jemaahnya sudah pada pulang, kalau enggak kan yang ngantuk. Ya itu bagaimana dinamika perjalanan dakwah kita kekinian. Materi dibutuhkan, cuma memang tidak begitu dominan untuk menjadi prioritas. Sedikit yang dikupas, tapi bagian-bagian yang harus menjadi bagian penyelia di antara apa yang disampaikan itu ada joke, gitu, guyon, nah, iso yo dipanggil dek ngarep yo. Ndak ini ku tunggu duit terang. Bener ya Pak. Panggil siji kon nyanyi. Ganti 1.000, tapi nek diganti terus kan yo habis juga amplop kiainya. Ya itu begitu ya Pak Erin. Ya itu namanya romantika. Ada lagu kan Romantika Diamond kan, belum lahir ya. Ya gitu Pak Erin. Oke, bicara tentang bulan Ramadan dan dai, Pak, biasanya itu orang itu menormalisasi kalau tidur itu ibadah. Nah, hukumnya seperti apa ini? Apakah boleh, Bapak? Ya, kalau kemudian yang umum kita dengar di masyarakat bahwa ya naumus shaim ibadah, tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya tentunya harus proporsional kita menyikapi di mana tidur itu menjadi ibadah. Ya, bukan karena kemudian habis tapping untuk persiapan rapot gitu kan ya, bangun sahur, setelah sahur salat subuh tidur gitu kan ya, menjelang zuhur bangun lagi tidur lagi, ya, itu kan bahsurep itu namanya. Bangun tidur terus. Ya proporsional bahwa aktivitas yang ada di bulan suci Ramadan, kelipatan pahalanya itu sangat besar. Pertimbangannya adalah kalau memang dengan beraktivitas di bulan suci Ramadan itu bisa mengikis terhadap kesucian diri untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, ya sudah tidur saja. Jadi gitu. Nah tapi kalau kemudian dengan beramal dan kemudian bekerja di bulan suci Ramadan itu bisa menambah jadi kecakapan diri untuk mengukur bahwa oh ternyata beramal di bulan suci Ramadan itu semakin menjadikan diriku lebih dekat kepada Allah dalam ladang amal untuk pengabdian, itu lebih baik. Nah, jadi begitu. Jadi tidak bisa dengan dalih setiap kemudian kita capek tidur naumus shaim ibadah gitu kan, yang dipanggil sama orang tua, nang do tolong bantu bapak ngedus pari. Alah pak poso niki nggih pun kula tak sehari mawon pak ibadah ya. Membantu orang tua di bulan suci Ramadan ladang pahalanya sangat besar sekali. Nah, jadi kalau kemudian kita pahami betul bahwa bagaimana bulan suci Ramadan itu kelipatan pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan secara hakiki terus berharap bahwa dalam perjalanan waktu di satu bulan ini ya adalah Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna as-sanata kulluha Ramadan. Andaikan umatku paham apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamanna as-sanata kulluha Ramadan. Niscaya dia berharap bahwa 1 tahun penuh itu adalah
adalah Ramadan. Yang kalau kita mau melihat bagaimana sebenarnya bulan suci Ramadan, ibarat kata yaitu adalah masa di mana kita menetralisir diri kita. Ibarat motor itu kita sedang menservis. Ya mohon maaf kalau saya sendiri juga sangat-sangat merasa betapa bulan suci Ramadan itu kehadirannya begitu sangat-sangat bermanfaat besar. Utamanya dalam apa? Penurunan berat badan, Mbak Eri. Ya perutnya alhamdulillah semakin. Ya kalau sehabis Ramadan itu biasanya kan kita tidak mampu untuk memanage bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, subhanakallah, kalau maunya kita melihat betapa Allah betul-betul mengatur kita. Mengatur kita dengan makan kita. Jadi bisa bayangkan, kan butuhnya sahur. Kemudian iftar. Malam hari itu tidak mungkin kita mau makan kecuali memang pekerjaan setelah iftar, setelah buka puasa itu memang betul-betul berat. Tapi biasanya jarang lah, karena nanti akan kemudian masuk ke waktu sahur. Berarti dalam satu hari kita hanya makan 2 kali. Nyemilnya pun kita menjadi berkurang. Bandingkan di masa hari-hari kita di luar bulan suci Ramadan. Nah, itu apa yang kemudian ada di hadapan kita pengen kita makan. Sedikit ketemu dengan teman kita kemudian ngopi. Itu di tempat lain ngopi. Ngopi, ya apa yang kemudian terjadi? Ya berat badan kita semakin bertambah. Nah, itu kan tidak mungkin untuk kita hindari di luar bulan bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan bagaimana metabolisme tubuh kita ini ditekan oleh Allah dengan sedemikian rupa, kurangi biar tidak terlalu banyak bekerja. Karena capek juga sebenarnya usus kita itu. Di hari-hari kita tidak berpuasa. Tapi mungkin bagi kita enggak apa-apa sih Pak. Iya, karena mungkin volumenya seperti ukuran Mbak Erin dan kemudian yang milenial itu tidak bermasalah karena masih badannya masih kuat. Ya masih kuat di umur-umur yang kemudian pertumbuhannya begitu. Tapi bagi beliau-beliau yang sudah menginjak dari 43, 45, kasihan sekali naik tangga ke lantai 3 itu sudah mengah-mengah karpet dewe. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, maka di bulan suci Ramadan, subhanakallah, kalau maunya kita melihat betul betapa Allah ya mensistematisir itu gitu loh. Jadi kita disistematisir oleh Allah. Maka kalau kita betul-betul menyadari betul tentang apa kemanfaatan dari Ramadan itu bagi upaya untuk merekonstruksi, merekonstruksi tubuh kita, kita akan merasakan betul, masya Allah. Ternyata setelah Ramadan kita semakin sehat. Ya. Jadi tidak bisa. Mohon maaf kalau dulu itu kan simbol dari kesuburan itu, simbol dari kekayaan itu kan kesuburan tubuh. Ya, badan yang gemuk gitu kan ya. Kalau saya kadang ya mohon maaf ini agak pelesetan gitu kan. Tapi kan begini. Kalau dulu itu kan al-aqlus salim fil jismis salim kan kayak begitu ya. Akal yang sehat terletak pada badan yang kuat. Nah, kan begitu. Nah, badan yang kuat itu badan yang sehat gitu kan ya. Sekarang tidak bisa. Ternyata ini terjadi peralihan. Seakan-akan al-aqlus salim fil jismis samin gitu kan ya. Akal yang sehat terletak pada badan yang gemuk. Enggak bisa sekarang. Kalau simbolisasi kesuburan di masa lampau itu adalah kekayaan, kalau sekarang tidak bisa. Gemuknya tubuh itu tidak bisa menjadi pertanda sehatnya tubuh. Karena kenapa? Daya konsumsi terhadap makanan kita sekarang yang sudah semakin begitu longgarnya. Kita bisa melihat betul betapa murah kita membeli makanan-makanan atau jajanan-jajanan di pasaran sekarang. Ya, Pak Erin kalau di kampus kan kalau beli cilok kan banyak sekali kan? Benar. Iya toh, kalau dulu saya masih kecil mau beli cilok ya harus nunggu ada yang ya iteran yang kemudian pedagang-pedagang iteran begitu karena dulu yang makanannya itu ya ubi, singkong kan tidak keren toh.
Oke. Nggak keren. Kalau sekarang itu habis geprek yang satu, geprek yang lain, gitu kan? Benar. Nah, lihat kemudian bagaimana dia mensuplai kepada tubuh kita dan bagaimana proses metabolisme tubuh di dalam upaya untuk mencerna itu, dia semakin cepat. Dia semakin cepat kepada tubuh kita. Alhasil apa? Ya usus kita semakin lebih cepat capeknya. Benar. Iya toh? Nah, kalau dulu orang-orang sepuh itu sampai umur 100 tahun sehat walafiat. Sekarang 43 itu sudah mulai begitu. Benar ya Pak. Ya, jadi kalau umpamanya kita betul-betul menyadari apa kemanfaatan puasa, insya Allah kita bisa menyadarkan diri kita bahwa memang kita ingin berumur panjang dengan berpuasa. Ya, toh? Ya ingin berumur panjang, ya berpuasalah, kan gak begitu? Nah, cuma kan memang perkaranya sulit. Iya, jadi di mana ya, kita memacu diri dalam kesadaran bahwa ya Allah itu sebenarnya ingin mengajak kita itu ya agar kita terus berpikir. Kita kan tentunya berharap semuanya berumur panjang. Amin. Iya, ada enggak yang orang berharap saya mau cepat-cepat mati? Enggak bisa. Kita harapannya kan berumur panjang, tawil umur fi taatillah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Cuma kadang kita berharapnya di lisan, aksinya yang jarang. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang kita cenderung untuk menjadi orang-orang yang lebih menyederhanakan hidup. Hidup disederhanakan. Jadi kalau umpamanya ya makan enak, tidur nyenyak, umur panjang, ya enggak bisa. Habis makan tidur, makan lagi tidur lagi gitu kan ya. Enggak bisa badan itu mengolah ke tubuh itu enggak bisa. Enggak bisa. Sementara kita kan sekarang sedikit-sedikit kemana-mana sudah naik motor. Ya toh? Saya sendiri juga merasakan keadaan tersebut. Bagaimana emang keadaan kita saat ini betul-betul sudah begitu memanjakan diri. Benar. Ya, begitu memanjakan diri. Sekarang ada tidak orang di rumah kita itu umpamanya mau ke masjid atau kemudian ke pasar gitu kan. Dia mau jalan kaki hanya untuk naik angkutan gitu kan ya. Enggak ada. Nggak ada, jarang ya Bapak. Jarang. Semuanya sudah punya motor di rumahnya. Setidaknya dalam satu rumah punya 3 motor kan gitu kan ya. Benar. Ya itu kalau kita melihat bagaimana bulan suci Ramadan itu sebagai bulan muhasabahnya, sebagai bulan untuk kita berintrospeksi kepada apa yang kemudian saat ini kita sudah jalankan, itu menjadi penting Mbak Iri. Maka kemudian juga Ramadan kan disebut dengan syahrut tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Ya, mendidik untuk apa? Ya mendidik kita agar semakin juga mawas diri. Saya tentunya berterima kasih kita berjumpa di sini karena ini juga bagian dari bagaimana saya itu bermuhasabah untuk diri saya gitu kan. Kalau saya juga mengukur betul itu apa, Mbak Erin? Perut saya. Ini sudah jasnya ini kan sudah ya lumayan lah gitu, tapi kok sudah kayak begini gitu. Ya, yang penting tentunya harapannya semakin sehat kan begitu ya. Amin, amin. Panjang umur, yang ibadahnya juga semakin diperdalam. Amin. Ya. Yang belum berjodoh mudah-mudahan cepat berjodoh. Amin. Ya, ini kaum milenial ini kan harapannya begitu, tapi kan memang biasanya sekarang itu jodoh cepat sekali ya. Okay. Oh iya. Tinggal nanti ini Mbak Irin setelah ini dilihat sama orang-orang ternyata ini ya presenternya bagus juga ya, hati-hati nanti dilacak itu kan. Aduh. Sampai rumah. Ya gitu Mbak Irin. Oke gitu. Nah Pak, kalau semisalkan ngomong-ngomong nih tentang bulan Ramadan yang masa lalu sama sekarang nih, kalau semisalkan kita punya niat untuk hidup lebih baik dari Ramadan sebelumnya nih, mungkin Bapak ada tips nih untuk teman-teman. Ya, kalau kita mau kembali dengan apa yang pernah
Dan ini seringkali menjadi munajat kita di dalam pembacaan syair-syair ya, kalimat thayyibah. Kita ingatlah apa yang disenandungkan oleh Abu Nawas dalam syairnya gitu kan ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Syair Abu Nawas ini menjadi pembuka kesadaran kita kalau kita mencoba untuk masuk ke dalam bait-bait syair itu. Jadi ya Abu Nawas dalam syairnya itu kan membincang dirinya tentang ya Allah ya Tuhan kami. Bukanlah daku pribadi yang layak untuk menghuni surga firdausmu. Insyaallah. Nah, tapi kemudian beliau juga menimpali wala aqwa ala naril jahim. Cuma aku ya Allah tidak sanggup kalau kemudian harus dimasukkan ke dalam neraka jahanammu. Nah, gitu kan. Ini kan kalau mau ya lagi-lagi gitu kan ya, kalau kita mau masuk ke dalam dan membincang tentang syair ini dalam bahasa seloroh gurauan kita kan beginilah, terus pengen ngendi kan kayak begitu kan ya. Surga firdaus tidak mau gitu kan ya, neraka jahanam tidak mungkin, tidak kuat ya Allah kan, nggak begitu. Tapi ada bait yang begitu sangat-sangat menyentuh untuk kita bahwa dzunubi mislu a'dadir rimal. Ya Allah, dosaku itu gundukannya itu seperti gundukan pasir. Jadi nggak bisa bayangkan. Dosa kita itu seperti gundukan pasir. Wong segini saja kita tidak bisa menghitung jumlah pasir itu berapa. A'dadir rimal itu, a'dad itu kan bilangan-bilangan rimal. Bilangan-bilangan pasir. Bisa enggak kita menghitung segini itu ada berapa jumlah pasir? Jadi Abu Nawas dengan teguh menjelaskan kepada kita dalam munajatnya itu bahwa kita ini punya dosa yang setiap hari itu ya bertambah. Sementara apa yang kemudian terjadi? Wa umri naqisum fi kulli yaum. Sementara umurku semakin hari semakin berkurang. Ini kan berbalik dengan kita. Kita itu setiap kali ulang tahun kita nyanyi-nyanyi Happy birthday to you. Senang kita itu, ya kan? Okay. Umum itu begitu kita senang bahwa Sweet 17 bos, setelah ini adalah 18 bos, setelah 18 itu 19, setelah 19 20 bos, kayak piro kan kayak begitu kan bahasa sederhananya. Berarti bagaimana? Jatah umur kita sudah semakin dikurangi sama Allah. Kalau memang kita membincang tentang efektivitas umur kita adalah seperti halnya umurnya Kanjeng Nabi, 62 tahun banyak kita hitung. Nah sekarang sudah berapa? Seperti saya umpamanya, sekarang sudah berapa? 43. Dihitung-hitung berarti tersisa berapa kalau umpamanya ke 62? Kan tinggal ngitung itu. Maka bagaimana puasa ke puasa? Pindahnya satu bulan puasa, 1 tahun di 1 tahun tertentu bulan puasa ada, kemudian di tahun yang lain ada. Bagaimana semakin kita menambah amal yang tidak usah ditakar, apa? Berbuatlah. Jadi tidak usah dihitung. Ramadan biyen iku aku podcast deh saiki. Tidak usah berbincang begitu. Berbuatlah yang terbaik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu melihat apa yang akan dikerjakannya di esok hari. Kalau amal tidak usah dihitung. Karena kenapa? Pahala yang dijanjikan oleh Allah dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah itu lebih besar dari apa yang kemudian kita perbuat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kalian itu menghitung nikmatnya Allah kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Bisa kita hitung. Ya,
Mbak Erin mangguk-mangguk begini saja, itu sehat Mbak Erin. Coba mohon Alhamdulillah. maaf, ya toh, leher Mbak Erin tahu-tahu keselio begini. Aduh. Nggak bisa Mbak Erin, nggak bisa. Kita kadang tidak bisa menghitung sehat dan tidak bisa menakar sehat itu berapa harganya. Kecuali kita kemudian setelah kita tertimpa pada diri kita sakit. Dan itu adalah bagian apa yang dijelaskan oleh para ulama. As-sihhatu tajun 'inda aujuhil as-sihhat. Sehat itu adalah mahkota bagi orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illal marda. Takkan tahu arti daripada sehat kecuali orang-orang yang orang-orang yang sakit. Maka Mbak Erin tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya punya gigi sehat kecuali Mbak Erin ketika itu sakit gigi. Benar. Sakit gigi dengan mengambil mohon maaf gitu kan ya, obat gitu kan ya. Nah, minum mohon maaf saya sebut merek Ponstan. Enggak selesai. Sudah. Aduh. Enggak ada gitu kan ya. Bahkan jadi nyanyian kan. Aduh sakit. Nah, gitu kan ya. Ya disitulah kita bagaimana bergerak ya, terus bergerak untuk menambah ya, mengembangkan diri kita dalam kelipatan amal di setiap datangnya bulan suci Ramadan. Tidak usah dihitung kemarin aku sudah begini gitu kan ya. Untuk tahun ini aku akan begitu. Apa yang harus dilakukan? Berbuatlah terus untuk berbuat yang baik. Jadikanlah diri untuk terus memacu di dalam pacuan amal kebaikan untuk menuju Allah. Karena dengan terus kita berbuat baik dan berbuat baik, maka insya Allah keberkatan dari Allah itu akan tercurah limpah kepada kita. Jangan menghitung amal kita, karena kalaupun dihitung takkan dia mampu untuk menjadi bagian dari penimbang terhadap apa yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita dari banyak hal. Kita ada pun adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Dan kita tidak pernah berharap kan ada di dunia ini. Ya, tapi Allah begitu sangat sayang karena kita kemudian dijadikannya sebagai bagian dari makhluknya di dunia ini. Kan begitu. Kita jadikan karena perlombaan yang begitu, kompetisi yang begitu ketat kan. Iya, jadi begitu. Dari perjumpaan sel sperma dan sel telur yang banyak sekali, gitu kan? Jadilah satu yang kemudian terbaik. Nah, jadilah siapa? Ya Mbak Erin, gitu. Jadilah siapa? Pak Mas Udi, kan kayak begitu. Nah, maka fastabiqul khairat, mari kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Tidak usah berharap menjadi pemenang. Tidak usah berharap menjadi pemenang. Karena kenapa? Biarlah penentuan akan kemenangan itu Allah yang menentukan. Karena levelisasi ketakwaan itu tidak bisa diukur oleh manusia. Ya. Siapa yang bisa mengukur? Ya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tak mungkin Pak Mas Udi akan bilang bahwa Pak Mas Udi itu yang lebih takwa daripada Mbak Erin. Mohon maaf, meskipun jidatnya Pak Mas Udi hitam, kan gak begitu. Ini kan kejedok saja sama batu, kan gak begitu kan. Levelisasinya bagaimana? Takaran Allah lah terhadap keimanan kita. Bagaimana kemudian kita terus bersama Allah dalam perjuangan waktu untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Kuliah terbaik, menjadi orang yang terbaik, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu Pak Erin ya. Oke, berarti intinya itu kalau kita mau lebih baik dari kemarin ya lakukan saja gitu ya Pak? Ya. Lakukan. Terus beribadah. Jangan menghitung ibadah kita. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya Pak. Fastabiqul khairat, ya, teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jangan menghitung amalmu. Karena amal kita tidak bisa juga mengukur berat timbangan dari anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, nah ngomong-ngomong tentang amalan nih Bapak, ada amalan-amalan khusus enggak sih kalau di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kalau umpamanya yang sederhana, yang bisa menjadi bagian-bagian dari kegiatan kita itu ya adalah yang jamaah ya, yang jamaah tentunya ya sholat maktubah kita lakukan dengan berjamaah.
tadarus bersama-sama gitu kan ya, taraweh gitu kan ya. Ambil saja yang mainstream ya, ambil saja yang mainstream. Tidak usah kok bikin uzlah gitu kan yang bersemedi di ruangan untuk ngaji sendiri gitu kan ya. Apakah tidak boleh? Ya boleh, bagus malah gitu kan ya. Tapi kalau itu terlalu sulit gitu kan di dalam perjalanan kita saat ini beraktivitas ya, kerjakanlah yang mainstream tadi itu ya, yang umum-umum bersama dengan para jemaah. Itu salat berjamaah, mengikuti pengajian-pengajian. Biasanya kalau menjelang buka itu kan ada pengajian. Itu kan juga banyak hal kan, dapat ilmunya juga dapat gratis futurnya kan kayak begitu kan. Nah, ya itu sudah ya kegiatan-kegiatan ibadah yang modalnya gratis gitu kan, tapi hitungan amalnya sangat sangat besar. Nah, yang umum-umum saja ya toh, ya jangan terlalu jangan terlalu ingin mengoptimalisasi diri dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya mau sholat tarawih dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Wah itu bagus ya, bagus itu. Tapi itu kan terlalu berat untuk kita lakukan dalam kadar keberadaan kita yang seperti ini. Bukan tidak boleh, itu bagus. Nah, cuma jangan memaksakan diri untuk kita bagaimana menjalankan ibadah-ibadah yang itu bagi kita, bagi keumuman kita ya tentu saya juga tidak bisa menyepelekan, karena kadar bagaimana seseorang itu ingin memacu diri dalam ketakwaan kepada Allah itu adalah pada kemampuan individual gitu kan ya. Tapi kalau pada keumuman yang ada ya jangan terlalu memberatkan diri untuk beribadah pada hal-hal yang mungkin itu tidak umum kita lakukan, tapi lakukanlah yang sederhana tapi istiqomah. Ya, nah, kita tentunya paham bahwa khairul a'mal ilallah atwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal perbuatan di sisi Allah itu adalah yang rutin, ajeg, cek ya, tapi istiqomah. Nah, jadi terus aja gitu kan yang sedikit. Ya, dan tentu juga bahwa para ulama salaf juga menjelaskan bahwa istiqamah itu khairu min alfi karamah. Jadi istiqamah, rutinitas ya, itu lebih utama daripada 1000 karamah. Nah, padahal kalau Mbak Erin menghitung karamah itu, Masya Allah, kita kan dalam bermanakib juga kita sering berharap mudah-mudahan kita terlimpah curah kepada kita itu karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan kayak begitu ya. Nah, jadi kalau beribadah di dalam rutinitasnya itu kita sedikit tapi terus, itu akan menjadi lebih baik. Itu lebih baik kita lakukan ya, dan tentunya kita juga sudah sering kali mendengar bahwa ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, namanya begitu kan ya. Ini sederhana tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk menambah kelipatan pahala kita dalam mengisi rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Wah gitu ya Bapak. Ada yang menarik nih Bapak. Bapak itu tadi kan bilang kalau istiqomah. Nah kata-kata istiqomah, yang Erin tahu itu istiqomah itu sangat berat ya Bapak. Ya. Sangat berat sekali. Nah ada nggak sih tips biar kita tetap istiqomah? Karena menurut Erin itu kalau semisalkan kita punya target nih, semisal 1 bulan Ramadan kita hatam 1 Quran, misal 30 juz. Kadang itu hari pertama lancar banget, tapi cuman sampai hari ke-15. Nah setelahnya itu nggak istiqomah lagi. Nah ada tips nggak sih Pak? Begini hidup itu ya, kalau kita memang sering di dalam hukum manajemen itu sering kita ditegaskan tentang ya plan your work and work your plan gitu kan ya.
agendakan pekerjaanmu dan kerjakan agendamu gitu. Ya. Yang kemudian menjadi lebih baik itu bagaimana kita terus berusaha, ya, berusaha menjalankan apa yang ada dalam kehidupan ini sebagai ladang amal. Kalau kita terlalu berekspektasi, ini kan biasanya karena seringnya kita itu berekspektasi dominan terhadap bulan suci Ramadan, seringkalinya yang kemudian terbentur di hadapan kita karena itu bukan menjadi rutinitas. Sebelum Ramadan tidak menjadi rutinitas. Ukur dulu rutinitas kita, itu penting. Ya, itu penting. Ya, sebelum Ramadan pekerjaannya ngopi kan gak begitu. Tahu-tahu kok ngopa-ngopinya ini langsung mak jeglek. Itu berat. Itu berat. Maka bagaimana? Mulailah dari yang sedikit. Ya, mulailah dari yang sedikit, sederhanakan diri. Terus ya. Ibadah itu jangan terlalu dipaksa untuk hadir dalam keberadaan kita dalam satu waktu. Caranya bagaimana? Memulai dari yang ringan. Ini penting. Ada tips kan dalam mengerjakan soal dalam ujian itu. Apa tipsnya? Memulai dari yang paling mudah. Jangan memulai dari yang paling sulit. Karena kenapa? Kalau memulai dengan yang paling sulit, habis waktu kita memikirkan untuk menyelesaikan yang sulit tadi. Ramadan ini waktunya 1 bulan. Kan begitu. 1 bulan itu tidak panjang. Malah di minggu pertama kita lewat, loh kok sudah 1 minggu, loh kok sudah mau takbir, kan gak begitu. Nah, jadi bagaimana? Isilah bulan suci Ramadan ini dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang pada keadaannya tidak terlalu menyulitkan dan kemudian berselisih dengan waktu-waktu rutin kita berjalan. Jangan langsung 180 derajat. Wah, Mbak Erin kok tahu-tahu pengen megang tasbih terus gitu kan ya. Kemana-mana pengen pakai mukena terus. Itu bukan rutinitas, itu namanya terlalu memaksakan. Ya. Dan terlalu memaksakan itu sulit. Ya, itu sulit. Bagaimanapun hidayah itu datang karena memang proses yang terus dijalankan oleh seseorang untuk mencapai kepada kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau mensyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat Arab. Dari mana beliau coba berproses? Dari yang sederhana. Siapa coba yang lebih awal? Istri beliau. Kan begitu. Tidak kesekup masyarakat Arab yang sangat luas agar kemudian Islam langsung diterima. Tidak. Memulainya dari siapa? Istri beliau. Orang yang memang setiap hari bersama beliau. Siti Khadijah Al-Kubra. Disampaikanlah kepada beliau. Kan begitu. Baru kemana? Baru kemudian keluarga. Baru kemudian muncul perintah untuk menyebarluaskan Islam. Fasda' bima tu'mar. Itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada Kanjeng Nabi setelah memang sedikit demi sedikit bagaimana Islam itu mulai tersebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Arab. Jadi begitu. Jangan terlalu memaksa. Hari pertama 5 juz. Masya Allah. Berat 5 juz itu. Sakit Pak. Ayo monggo. Alhamdulillah kan kayak begitu. Gitu ya Pak Erin ya. Gitu. Berarti kalau istiqomah itu harus kita mungkin 1 hari 2 pojok, tapi terus gitu ya Pak. Ya, silakan. Apa yang bisa mendukung kita untuk terus berada pada keadaan itu.
Istiqomah itu akan menjadi sesuatu yang mendarah daging ketika memang keberlanjutan itu sendiri menyadarkan diri kita. Mohon maaf, sama dengan kita ingin sholat tahajud atau juga untuk melaksanakan sholat duha. Itu harus mulai dari yang ya sederhana dulu, 2 rakaat. Itu terus ya 2 rakaat. Baru 1 hari bisa, hari berikutnya lupa, ya enggak apa-apa, hari berikutnya lagi. Jadi begitu. Ya, rutinitas itu adalah sesuatu yang sangat sulit kalau umpamanya tidak diniatkan. Bagaimana kita betul-betul ingin menggarap ladang amal kita itu. Kan begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih soal bulan Ramadan ya Bapak. Ada kan malam yang sangat dimuliakan, malam yang kita tunggu-tunggu datangnya, walaupun kita sendiri itu nggak tahu sebenarnya malam itu datangnya kapan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin dari Bapak bisa menjelaskan apa itu malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita menyimpulkan bahwa itu malam Lailatul Qadar gitu. Ya, kalau dari tanda-tanda yang itu masyhur di tengah-tengah para masyayikh kita itu, ya malam Lailatul Qadar itu kan malam yang tenang, anginnya tidak begitu banter, kan kayak begitu ya, itu tanda-tanda alamnya gitu kan. Tapi apakah itu menjadi pertanda satu-satunya atau pertanda-pertanda yang sifatnya itu qat'i? Ya kita juga tidak tahu, karena memang itu adalah bagian dari rahasia Allah. Nah, hanya saja apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan diri kita bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, umpamanya begitu. Dalam perjalanan waktu memang para ulama itu betul-betul menyadarkan kita tentang malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, enggak begitu. Ya. Apakah kita hanya di malam-malam ganjil itu penting untuk melakukan kelipatan pahala kita? Tentu enggak juga. Tentu enggak juga. Bagaimana? Tentunya dari awal ya, dari awal di bulan suci Ramadan berjalan dan kemudian datang kepada kita, mari kita mulai untuk menggenjot diri. Karena kan tidak bisa memastikan malam Lailatul Qadar itu kapan. Itu kan malam yang penentuannya memang Allah yang menentukan. Kalau itu bisa disiarkan live, Masya Allah, orang semuanya bangun tidur. Gilirannya kan tidak bisa kita berbicara bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, kan kayak begitu. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ya mari kita songsong bulan suci Ramadan ini. Dalam perjalanan waktunya itu ya memang betul-betul diisi dengan rangkaian ibadah. Dengan rangkaian ibadah. Itu kan menjadi perdebatan sebenarnya. Nuzulul Quran itu terjadinya itu satu kali, di mana kemudian Al-Quran diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, atau kemudian setiap tahun itu malam Lailatul Qadar itu penurunan Al-Quran itu dilakukan, kan kayak begitu. Kan juga tidak jelas juga. Itu kan multi tafsir. Nah, kita bagaimana mengamini terhadap malam Lailatul Qadar itu? Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan kelipatan pahala yang berlimpah ruah. Yang berlimpah ruah. Jangan sampai saya menunggu malam Lailatul Qadar, saya mau beribadah, maka saya tidak bisa. Jadi bulan suci Ramadan ini terangkai 1 bulan penuh. Nyata? Maka Kanjeng Nabi menjelaskan, tadi sudah saya sampaikan di awal, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna sanata kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu, paham apa yang ada di bulan suci Ramadan dari pahala yang kemudian dijanjikan sama Allah, ya,
dari bagaimana kemudian anugerah-anugerah terbaik Allah limpahkan di bulan suci Ramadan, maka latamannas sanata kulluha Ramadan. Umatku itu pasti berharap satu bulan itu, ya, satu tahun itu adalah bulan suci Ramadan. Ini mungkin bagi kita hanya sebagai hadis yang lewat begitu saja gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya ya Masya Allah, begitu sangat besarnya kandungan yang bisa kita ambil hikmahnya. Gitu Pak Erin yang tidak bisa saya di malam sekian ya Pak. Wallahu a'lam bishawab, itu haqqullah itu. Masya Allah, semoga kita semua dapat berkahnya di malam Lailatul Qadar. Amin, Pak. amin, 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 amin. Nah, ada amalan-amalan khusus nggak sih Pak? Kayak semisal sholat tasbih gitu atau apa gitu? Ya, yang umum berjalan di masyarakat kita di malam-malam ganjil itu, ya, di malam-malam ganjil itu kita melaksanakan salat tasbih karena memang pelaksanaannya itu kan di fi jawfil lail, ya, di tengah malam gitu kan, yang ya itu yang dilaksanakan secara berjamaah gitu kan ya. Itu bagus. Ya, itu bagus. Ya. Apakah kemudian itu satu-satunya untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar? Ya, enggak juga. Kita tidak bisa memastikan gitu kan ya. Cuma memang ulama, ya, para ulama kita itu al-ulama as-salafiyun as-salihun itu hadir di tengah-tengah kita dengan memberikan pola. Kita memberikan pola di malam-malam ganjil itu, ya, bagaimana kita itu bisa menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya, itu adalah sebagian. Berarti ada banyak yang lain, banyak sekali. Mengajilah umpamanya dalam waktu menunggu waktu sahur atau waktu subuh, itu sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat istimewa sekali mengisi datangnya bulan suci Ramadan itu. Ini mungkin yang harus kita pahamkan diri kita agar kita tidak terjebak, ya, kita tidak terjebak pada ruang-ruang yang menyempitkan bulan suci Ramadan, ya. Jangan disempitkan bulan suci Ramadan itu. Bulan suci Ramadan itu sangat-sangat luas. Dia ladang amal. Coba Mbak Erin bisa lihat sekarang, siapa yang bisa mendapatkan keberuntungan dari datangnya bulan suci Ramadan dan kemudian menyambut hari raya Idul Fitri? Semua orang. Semua orang. Ya toh? Iklan marjan bisa dilihat. Ya toh? Sekarang iklan sarung. Sarung mana yang tidak kemudian laku? Itu Masya Allah itu. Itu kapan datangnya? Di bulan suci Ramadan. Pokoknya setiap kali datang bulan suci Ramadan ada perubahan, mohon maaf ya sebut merek gitu kan ya. Iklan marjan itu pasti berubah-ubah itu. Pasti ya Pak. Menarik. Gitu ya Mbak Erin ya. Baik. Bagus sekali perbincangan kita kali ini, sangat mendalam ya Bapak. Seharusnya saya masih punya beberapa pertanyaan yang memang masih menggebu-gebu untuk saya tanyakan, namun karena waktu kita sudah cukupkan, jadi mungkin ada nih closing statement buat teman-teman di rumah Bapak, closingnya. Ya, baik, terima kasih. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kullu amal ibni Adam illa lahu, ya. Setiap amal perbuatan anak Adam itu hisab dirinya itu, hisab amalnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sementara untuk puasa illa siyama fa innahu li, ya, kecuali puasa hisab amalnya itu adalah dari diriku, Allah janjikan itu. Wa ana ajzi bihi, akulah yang langsung memberikan, menakar pahala bagi mereka yang melaksanakannya. Ini bulan istimewa, Allah hadir sendiri di tengah-tengah kita. Maka mari kita berhadapan dengan pencipta kita dengan kebaikan dan kemuliaan,
dan insya Allah itu akan menjadi ladang amal yang begitu sangat-sangat menguntungkan untuk kita. Amin, amin. Yang punya hutang, dekatkanlah diri di bulan suci Ramadan kepada Allah. Yang lagi sakit, bermunajatlah kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Ya. Nah, ini yang paling utama Mbak Erin. Yang masih menjomblo, mintalah kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan semakin diperdekatkan dirinya kepada jodohnya yang diberkati oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Begitu Mbak Erin, ya? Iya, bagus banget Bapak. Saya sampai tidak bisa berkata-kata ini. Oke, kita sudah membahas tentang tips biar kita lebih baik nih dari bulan kemarin Ramadan ini. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya Bapak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan saya juga berterima kasih banget buat narasumber kita kali ini. Sama-sama. Yang Masya Allah membawakan materi kali ini dengan sangat mendalam sekali, sehingga saya pun sendiri kayak oh ternyata seperti ini gitu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang seharusnya terlalu berat untuk kita gitu ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk narasumber kita Bapak Mas Udi telah berbagi ilmu dan bersedia meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Teman-teman jangan lupa saksikan terus episode rapot tiap 1 minggu 2 kali gitu ya teman-teman di YouTube KPI. Saya Erin Syahrani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.